warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fathul Hidayat, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Kedunggalan, sekaligus mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 209250259. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 1 Kedunggalan kelas 7G dengan materi meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, Allah Ta'ala membuat ketua kelas bisa dipimpin doa, ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ketua kelas bisa dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita untuk hari ini nanti kita mempelajari materi dari kemarin ya, yang melanjutkan materi kemarin. Sebelumnya itu saya ingin tanya, untuk hari ini dari teman-teman kalian ada yang tidak masuk anak putra? Ada. Siapa yang tidak masuk? Azhar dan Damar. Ya. Untuk anak putri ada yang tidak masuk hari ini? Lengkap ya? Sebelum kita mulai, biar kita semangat, coba kita tepuk semangat dulu. Ya, tepuk semangat. Semangat terus ya. Nah, setelah itu silakan untuk buku pembelajaran bisa disiapkan, ya, dikeluarkan.
paket ada buku tulis, pensil, pulpen, alat tulis yang lain silakan disiapkan. Selanjutnya sebelum saya mulai juga saya pastikan kalian harus sudah siap ya, sudah rapi. Untuk anak putra ada yang tidak pakai sepatu, kaos kaki, pakai semua ya. Anak putri pakai kaos kaki lengkap semua. Ada yang pakai ikat pinggang, semua pakai ya. Terus coba dilihat sekeliling kalian, di bawah meja mungkin di loker ada sampah enggak? Kalau ada sampah bisa dibuang. Ada ya, sudah bersih ya. Terima kasih untuk yang piket hari ini ya. Kalian bertanggung jawab dengan baik. Ya, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran materi yang kedua, ya, kemarin kita sudah pertemuan yang pertama yaitu membahas tentang Asmaul Husna. Nah, masih ingat materi kemarin ya? Asmaul Husna artinya apa? Asmaul Husna nama-nama Allah yang baik dan indah. Pengertian dari Asmaul Husna kemarin sudah kita bahas bersama-sama. Ya, jumlahnya ada berapa Asmaul Husna? 99. Dan kemarin kita sudah membahas ya, tetapi nanti untuk pembahasan itu kemarin kita membahas berapa? Ada berapa? Ada 4 ya. Jadi tidak 99 semua, cukup 4 nanti yang kita bahas untuk materi di bab 2 ini. Ya. Yang pertama apa kemarin? Al-Alim. Yang kedua Al-Khabir. Yang ketiga As-Sami. Yang keempat Al-Basir. Nah, masih ingat ya artinya ya? Arti dari masing-masing nama Asmaul Husna tadi? Masih. Nah, Al-Alim artinya apa? Al-Alim adalah mengetahui. Yang kedua Al-Khabir artinya apa kemarin? Al-Khabir artinya maha teliti atau maha memberi tahu. Selanjutnya yang ketiga Al-Sami artinya apa kemarin? Al-Sami maha mendengar. Yang keempat Al-Basir artinya apa? Al-Basir artinya maha melihat. Itu yang materi yang kemarin. Selanjutnya di materi yang pertemuan kali ini kita nanti akan melanjutkan ya dari materi kemarin tentang cerminan sikap dari Asmaul Husna. Jadi nanti kamu ketika berperilaku, bertingkah laku di keseharian, kita bisa mencerminkan sikap-sikap dari Asmaul Husna. Kita bisa mencerminkan sikap Al-Alim. Kita bisa mencerminkan sikap Al-Khabir. Kita bisa mencerminkan sikap Al-Sami. Terus yang keempat Al-Basir. Selanjutnya yaitu kita akan mempelajari cerminan sikap dari Asmaul Husna. Sebelum itu ada tujuan pembelajaran. Kita mempelajari cerminan sikap Asmaul Husna itu ada tujuannya. Yang pertama tujuannya nih, melalui teknik pembelajaran diskusi, peserta didik dapat menerapkan cerminan sifat yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Basir. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, peserta didik ya, nanti siswa-siswi mampu menampilkan perilaku percaya diri, perilaku tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik, dan yang terakhir menjadi pribadi yang visioner. Itu ya. Sebelumnya saya kasih materi, bisa nanti kalian amati ya, bisa dilihat. Di sini yang pertama, ya ini yang kemarin ya, Asmaul Husna ada 4 ya, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, Al-Basir.
Asmaul Husna. Al-Asma artinya nama-nama, Al-Husna artinya baik dan indah. Ya, berarti disimpulkan Asmaul Husna yang kemarin apa artinya? Nama-nama Allah yang baik dan indah dan agung, bisa ada namanya. Itu salah satu dalil yang mengenai Asmaul Husna. Ya, salah satunya dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Ya, kalau kita cari yang lain lagi, ya, kita cari dalil yang lain itu masih banyak lagi dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Coba kita baca bersama-sama artinya ya. Artinya, dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Selanjutnya, jumlah Asmaul Husna ya ada 99. Yang pertama Al-Alim, artinya apa kemarin? Maha mengetahui. Contoh perilaku yang mencerminkan Al-Alim. Ya, contoh perilaku yang mencerminkan Al-Alim. Contoh yang pertama apa? Coba dibacakan kelompok pertama. Selalu berusaha, semangat dan giat belajar untuk memperbanyak ilmu. Contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama Al-Alim. Kalau kita mau mencerminkan sikap Al-Alim, yaitu ini selalu berusaha semangat dan giat belajar untuk memperbanyak ilmu pengetahuan. Itu contoh yang pertama. Selanjutnya yang kedua, apa contohnya di sini? Menghargai ilmu dan para ulama. Menghargai ilmu dan para ulama. Kalian harus menghormati guru, menghormati ustadz kalian ya, mungkin di rumah, yang TPA, di musola, di masjid, di sekolah. Kalian harus bisa menghargai ilmu dan juga menghargai para ulama. Itu contoh yang kedua. Selanjutnya yang ketiga. Coba dibacakan ketiga. Senantiasa bertindak dan mengambil keputusan atas dasar ilmu. Ya, ketika kalian mau memutuskan sesuatu itu harus atas dasar ilmu, tidak boleh ngawur, tidak boleh sembarangan. Gitu ya. Selanjutnya contoh yang keempat, coba dibacakan yang keras. Selalu berusaha menumbuhkan hati dalam beriman kepada Allah. Contoh yang keempat, perilaku yang mencerminkan sikap Al-Alim. Selalu berusaha meneguhkan hati dalam beriman kepada Allah. Kita harus yakin, kita harus teguh ya, hati kita beriman kepada Allah. Itu contoh salah satu beberapa contoh perilaku yang mencerminkan Al-Alim. Contoh yang lain masih banyak. Misalkan kemarin ya, misalkan selain 4 ini kita buat contoh yang lain itu masih banyak. Dan intinya kalian dalam menuntut ilmu, belajar ilmu itu adalah mencerminkan sikap Al-Alim. Ya, misalkan contoh yang lain, sebelum ujian nasional, sebelum ujian semester, kalian belajar giat, itu contoh dari Al-Alim. Selanjutnya, nah di sini sebelum saya akhiri materi ini ya, coba saya ingin salah satu dari kalian nanti maju untuk coba mencontohkan hal ini ya. Coba saya tunjuk dari kelompok 5, silakan maju salah satu. Ya. Silakan bisa dicocokkan. Nah,
Al-alim artinya apa? Coba dicari. Kasih panah. Al-alim artinya maha. Itu ya. Al-alim artinya maha mengetahui. Benar ya. Al-alim artinya maha mengetahui. Selanjutnya saya minta dari kelompok 3. Coba yang kedua, al-khabir artinya apa? Ya, salah satu. Al-khabir dua artinya itu ya. Al-khabir artinya maha teliti. Tadi ya kita bahas. Selanjutnya yang ketiga, al-sami. Coba dari kelompok 1. Al-sami ayat. Al-sami artinya itu ya. Selanjutnya al-sami artinya maha. Ayo Rafa, silakan maju. Yang terakhir al-basir. Basir artinya itu ya. Terima kasih. Al-basir artinya maha melihat. Itu tadi materi yang sudah disampaikan. Sudah ya, terima kasih. Materi hari ini kita cukup ya materi. Setelah ini saya kasih tugas ya, untuk nanti saya kasihkan tugas per kelompok 1 ya, dikerjakan diskusi kelompok. Terus jawabannya selanjutnya ya. Nah, ini kelompok 2. Cara pengisiannya diisi dulu nama kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terus kelas ditulis, kelas di sini. Terus nama anggota. Ya, nama anggota. Setelah itu kamu baca petunjuk cara mengerjakan. Ya, dikerjakan di lembar yang kedua, yang ini. Ya, silakan didiskusikan. Dan kelompoknya, kalau ada yang kurang jelas, kurang paham, bisa ditanyakan. Silakan. Didiskusikan bersama-sama. Kan diisi nama kelompok, nama anggota. Dibaca dulu untuk perintahnya ya, perintah cara pengerjakan. Silakan dibaca dulu. Setelah itu dikerjakan di lembar yang kedua, KPD yang kedua, lembar kerja peserta didik. Diskusi bersama-sama. Nanti setelah ini dipresentasikan maju ya perwakilan kelompok. Kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan diskusi ya. Sudah selesai ya
tugas tadi yang sudah disampaikan LKPD-nya? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? 4 sudah? 5 sudah semua ya? Kalau sudah, saya minta nanti setiap perwakilan kelompok untuk presentasi ke depan. Ya, silakan saya tunjuk kelompok 3 terlebih dahulu. Silakan bisa disampaikan hasil diskusinya. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan memberi contoh cerminan sikap dari Al-Alim yang artinya maha mengetahui. Contoh 1, ketika kita sekolah kita mengetahui banyak ilmu. 2, mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah. Contoh cerminan sikap Al-Khabir yang artinya maha teliti atau memberi tahu. Contoh 1, sebelum mengumpulkan tugas kita meneliti dulu. 2, ikhlas berbagi ilmu pengetahuan yang dimiliki orang lain. Contoh cerminan sikap dari Al-Sami artinya maha mendengar. Contoh 1, mendengar bacaan Al-Quran setiap hari. 2, mendengar guru yang menjelaskan materi. Contoh cerminan sikap dari Al-Basir artinya maha melihat. Contoh menonton kegiatan meningkatkan tahu dan pisau. 2, melihat selawat atau pengajian. Itu ya penyampaian dari kelompok 5. Sangat bagus ya. Tepuk tangan sebelumnya. Bagus ya. Tadi kelompok 3 juga bagus. Selanjutnya dari kelompok lain ada yang mau menambahkan? Dari kelompok 4 ya. Silakan menambahkan satu contoh. Ya. Diri ya apa? Diri baca yang keras. Ya. Menambahkan contoh. Oh ya, terus yang kedua. Ya, bagus ya, ada tambahan dari kelompok 4 ya. Untuk materinya mengenai itu sudah paham semua ya. Mengenai kedua tentang Asmaul Husna. Kira-kira untuk hari ini kita membahas cerminan ya, contoh cerminan sikap Asmaul Husna. Ada yang belum paham? Paham semua ya? Paham semua. Ya, sudah presentasi sudah selesai. Kita lanjutkan selanjutnya refleksi ya. Nanti tolong setiap individu dan kalian ya, setiap siswa, setiap siswi nanti membuat satu hal ya, perilaku yang akan kalian lakukan selama 1 pekan ke depan ya, 1 minggu. Misalkan satu anak membuat contoh, saya akan mendengarkan bacaan Al-Quran setiap malam. Nah, misalkan berarti nanti selama 1 pekan kamu harus melaksanakan itu. Ya, jadi silakan ini saya kasih waktu. Satu anak membuat satu tingkah laku ya, satu kegiatan yang mencerminkan sikap tadi Asmaul Husna, bisa Al-Alim, bisa Al-Khabir, bisa Al-Sami, bisa Al-Basir. Satu anak membuat satu sikap. Kita akhiri, kita menyimpulkan materi pembelajaran yang disampaikan hari ini. Ya, kita simpulkan bersama-sama. Ya, untuk kesimpulannya hari ini tadi yang pertama kita membahas mengenai pengertian Asmaul Husna. Apa pengertian Asmaul Husna? Apa pengertiannya kelompok 1? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Selanjutnya tadi kita juga membahas jumlah Asmaul Husna. Ada berapa kelompok 2 jumlah Asmaul Husna? 99. Ada 99. Selanjutnya yang ketiga tadi kita juga membahas mengenai arti dari Asmaul Husna. Ada 4 ya. Coba sebutkan kelompok 3 nama dan artinya. Al-Alim maha mengetahui. Yang kedua Al-Khabir artinya maha teliti atau maha. Dan tadi kita juga membahas contoh-contoh cerminan sikap. Coba dari kelompok
1 ya. Silakan dibacakan 2 contoh al-alim, cerminan sikap al-alim. Ya, yang keras dibaca. Ya, itu 2 contoh sikap al-a. 2 ini cukup ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti kita lanjutkan pertemuan selanjutnya, yaitu nanti kita pertemuan ketiga. Nanti ada tugas proyek mengerjakan membuat poster ya, poster tentang materi Asmaul Husna. Nanti tolong disiapkan setiap kelompok membawa alat mewarnai, alat tulis, kertas manila, dan juga untuk bahan membuat poster untuk kita kegiatan pertemuan selanjutnya. Silakan untuk tugas LKPD bisa dikumpulkan di depan. Tugas yang kalian kerjakan tadi salah satu yang maju ke depan. Kumpulkan kelompok juga 3, 4, 5. Silakan dikumpulkan. Kembali ke tempat. Untuk pelajaran hari ini kita sudah selesai ya, nanti kita